Dasar Bu Ratna, lu pikir lu siapa? Seenaknya ngomongin gua di depan orang-orang. Lu pikir lu paling suci ya di kampung ini? Paling baik, paling sok bersih, sok mulia. Padahal lu itu ya orang paling licik di kampung ini. Rasain tuh, makan tuh sampah hasil kerjaan gue. Gue jadi nggak sabar pengen lihat muka kakek dan super kesel pas lu nemuin sampah-sampah ini. Kampung ini udah terlalu banyak orang-orang sok suci kayak lu, Bu. Lu pikir gue itu bakal diam aja ya? Enggak. Gue bakal bikin lo itu jerah sampai minggat. Aman nih, nggak ada yang lihat. Ini waktunya pas buat gue itu berak di sini. Ha ha ha. Astagfirullahaladzim, siapa yang berani buang-buang kotoran di halaman saya? Hah, siapa? Benar-benar keterlaluan ya orang ini. Mau nyari ribut sama saya. Ya ampun Bu Ratna, baunya ini bau banget gila. Ini bukan sampah biasa Bu. Siapa sih yang tega buang sampah jorok kayak begini? Ih, saya sampai mau muntah Bu Ratna. Ini tai beneran, bukan cuman sampah dapur. Kok bisa ya ada orang sebodoh ini yang buang kotoran di depan rumah orang? Padahal saya pulang larut malam tadi nggak ada kelihatan apa-apa kok. Apa jangan-jangan ada orang yang benci banget lah sama Ibu Ratna? Makanya jadi orang itu harus saling peduli. Jangan pada diem aja kayak gini. Saya mau tahu siapa orang yang lakuin ini. Nggak masuk akal kalau ini ulah orang asing. Siapa ya Pak kira-kira? Entah lama saya kurang tahu juga. Rasakan ini Ratna, baru tahu rasanya kamu. Kita nggak bisa diem aja. Nih, ini jelas-jelas perbuatan orang yang sengaja mau bikin onar. Saya setuju dengan pendapat Bu Ratna kalau ini pasti perbuatan orang sini juga. Kalau sampai saya tahu siapa pelakunya, saya laporin polisi. Saya nggak main-main. Tapi Bu, kita harus cari bukti dulu sebelum bikin laporan. Kalau asal nuduh, nanti malah salah orang lagi, malah fitnah. Bu Ratna, jangan-jangan ini ulah Pak Tarman. Saya ingat waktu itu dia pernah ribut sama ibu kan? Iya, masih ingat waktu tahun lalu Bu Ratna sama Pak Tarman hampir berantem gara-gara batas tanah. Pak Tarman? Yang rumahnya di ujung gang itu? Wah, kalau dia beneran pelakunya, saya nggak akan tinggal diam. Dia harus mendapatkan akibatnya. Pak Tarman. Ya Bu, ada apa? Jangan-jangan ini ulah Bapak ya? Bapak kan yang udah buang tai di depan rumah saya. Hah? Saya gila ya? Buang kotoran di rumah orang? Otak saya tuh masih waras Bu. Bu Ratna. Tapi Pak Tarman dulu kan pernah ribut sama Bu Ratna. Jangan-jangan ini bentuk balas dendam? Balas dendam? Ya Allah Bu, logika kalian gimana? Emang gak ada kerjaan lain apa? Ini tuduhan konyol. Terus siapa? Saya ini janda, hidup sendirian. Ada orang macam-macam sama saya. Ya saya nggak bisa diem aja. Sabar Bu Ratna, kita harus cari solusi daripada ribut-ribut di sini. Mending kita panggil Pak RT buat selidiki bareng-bareng. Saya setuju, malah saya yang minta Pak RT dipanggil biar saya gak terus disalahkan. Saya tidak mau rapat ini berakhir dengan pertengkaran. Kita di sini mencari solusi, bukan saling tuduh menuduh tanpa bukti. Jadi, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Oh, sudah saya bilang, jangan sembarangan menuduh. Saya pernah melakukan hal yang menjijikan seperti itu. Kepala dingin, Pak RT. Kalau setiap pagi halaman rumah Bapak dipenuhi kotoran manusia, masih bisa kepala dingin. Ini keterlaluan dan saya tahu siapa pelakunya.
Kita semua juga terganggu Bu Ratna, tapi tanpa bukti kita gak bisa langsung menuduh seseorang. Kita butuh cara yang lebih cerdas buat menangkap pelakunya. Bukti? Oke, saya kasih bukti. Tadi pagi saya lihat ada jejak sepatu berlumpur dekat kotoran itu. Dan coba tebak siapa yang sepatu yang penuh lumpur tadi pagi? Pak Tarman. Oh, jadi begitu ya. Karena saya habis dari kebun pagi tadi, terus saya disalahkan. Jangan konyol Bu Ratna, logikanya mana? Logika? Oke, dulu waktu saya nolak permintaan Bapak buat pinjam uang, Bapak marah-marah di depan rumah saya. Bahkan Bapak bilang, lihat aja nanti, saya tidak akan tinggal diam. Dan sekarang halaman rumah saya dipenuhi kotoran. Itu kebetulan. Saya sudah bilang jangan sembarangan menuduh. Gara-gara omongan ibu yang tidak ada buktinya, ini sekarang semua orang lihat saya kayak saya ini pelaku. Pak Tarman, kalau memang Bapak gak merasa bersalah, kenapa harus marah sampai segitunya? Bukannya saya marah-marah tanpa alasan, Pak. Tapi ini harga diri saya diinjak-injak. Coba kalau Bapak dituduh melakukan hal sekotor ini tanpa bukti. Tiba-tiba kalian semua itu ribut, tapi tak ada satupun yang bertanya kenapa ini terjadi. Maksud kamu apa? Kamu tahu sesuatu soal ini? Kamu ingat aku, Ratna? Aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Hah? Siapa? Tentu saja kau bisa melupakanku, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan padaku dulu. Maksudmu ada sesuatu yang terjadi di masa lalu? Bertahun-tahun lalu aku pernah tinggal di rumah yang sekarang ditempati Bu Ratna. Aku hidup susah, tapi aku berusaha bertahan. Lalu suatu hari aku diusir tanpa alasan. Aku dipermalukan dan aku kehilangan segalanya. Tunggu, jadi dulu rumah yang Bu Ratna tempati sekarang adalah milik pria ini? Bu Ratna, apa benar ini? Iya, tapi itu sudah lama. Saya beli rumah itu secara sah. Saya nggak ngerti kenapa dibawa-bawa masa lalu. Kau merebut segalanya dariku. Aku kehilangan tempat tinggal, harga diri, dan hidupku hancur. Kau pikir aku itu akan melupakan semua itu? Enggak, jangan deketin aku. Mundur. Jadi selama ini kau membuang kotoran di rumah Bu Ratna sebagai balas dendam? Apa menurut kalian aku itu akan berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Tak perlu bilang apa-apa. Kau sudah mengambil sesuatu yang berharga dariku. Sekarang kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Heh, mau kemana kamu? Jangan pergi. Bu Ratna, sebaiknya malam ini ibu tinggal sendirian. Kalau perlu minta keluarga atau tetangga menemani ya. Iya Pak RT, iya. Siapa itu? Siapa yang di luar sana? Pergi. Aku panggil warga kalau kamu macam-macam. Beberapa detik kemudian suara berhenti di tembok rumahnya. Ada tulisan besar dengan kotoran manusia. Tulisan itu berbunyi, ini baru peringatan. Pak RT, tolong Pak, rumah saya diteror, pintu saya digedor, dan ada tulisan aneh di tembok saya. Saya takut. Astagfirullahaladzim, ini perbuatan orang gak waras. Siapa yang tega nulis beginian pakai kotoran? Apa jangan-jangan orang itu pelakunya ya? Bisa jadi, soalnya kalau orang biasa mana mungkin berani melakukan hal sejorok itu? Ya ampun, kalau begini terus bisa-bisa nanti tidak bukan bisa cuma tinggal Bu diam. Ratna yang jadi Saya korban. usulkan kita adakan ronda malam untuk menjaga lingkungan kita ini. Dia sudah keterlaluan. Kita gak bisa biarkan orang macam ini terus-terusan bikin ulah. Tolong saya Pak RT, saya nggak sanggup lagi kalau diteror begini. Tenang Bu, kita akan cari tahu siapa pelakunya. Yang jelas mulai malam ini kita semua harus lebih waspada. Keesokan harinya, Kita harus lebih jeli. Kalau orang itu datang lagi kita langsung tangkap. Ya Pak, setuju.
Kalau nanti dia beneran muncul, pokoknya kita harus cepat bertindak. Kita harus tangkap dia secepatnya. Ya Allah, lindungi aku dari orang jahat itu. Aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak tahu apa salahku. Tuhan, duh, dia datang lagi. Pak Joko, cepat ke rumah saya. Orang itu ada di sini. Orang itu di sana. Orang itu ada di rumahnya Bu Ratna. Ayo kita ke sana, cepat. Saya nggak ikut Pak Joko. Saya cegah di jalan lain aja ya. Kita kepung dia supaya nggak bisa lolos. Oke. Hei, siapa di sana? Berhenti, jangan coba-coba lari. Gawat, aku ketahuan. Aku harus segera lari dari sini. Itu dia. Jangan biarkan dia lolos dan juga kabur. Kejar, jangan sampai lolos. Dia tidak boleh lari lagi. Kita harus cepat. Dia pasti mau ngumpet di tempat dia bisa bersembunyi. Berhenti, gak ada jalan lagi buat lari lagi. Pria itu tersentak sadar kalau ia terkepung. Ia menoleh ke belakang melihat Pak Joko dan warga lainnya sudah semakin mendekat. Kamu sudah gak bisa kabur lagi. Ngaku aja kenapa kamu selama ini melakukan semua ini. Kita udah lama curiga dan akhirnya kita nangkep kamu malam ini. Sosok misterius itu tetap diam. Wajahnya masih samar karena tertutup bayangan. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa kamu itu nekat melakukan teror kepada Bu Ratna? Salah satu warga di kampung ini kenapa? Kami gak akan menyakiti kamu kalau kamu itu mau jujur. Tapi kalau kamu itu masih nekat kabur, jangan salahkan kami kalau kami itu terpaksa pakai cara lain. Jangan macam-macam. Kalau kamu itu nekat lagi, gak akan segan-segan buat nangkep kamu dengan cara apapun. Siapa dia? Kenapa dia nekat buang kotoran di rumah Bu Ratna? Kan udah dijelaskan kalau dia itu punya dendam sama Bu Ratna. Tapi siapa? Apa alasannya? Kamu kan. Jadi kamu yang selama ini bikin teror di kamu ini. Aku benar-benar gak menyangka kamu tega melakukannya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa salah Bu Ratna sampai kamu nekat kayak begini? Jawab, kenapa kamu nekat buang kotoran ke rumah Bu Ratna? Apa salah dia sampai kamu itu berbuat sejahat ini? Aku gak pernah bermaksud bikin kekacauan. Aku cuma ingin membalas dendam karena aku itu merasa dihianati. Dihianati? Maksud kamu apa? Bu Ratna itu orang baik. Dia gak pernah cari masalah sama siapapun. Ya, pria misterius itu adalah Pak Darno, seorang pria yang dulu sempat tinggal di kampung itu. Dia dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang bergaul, dan tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu. Semua orang mengira ia sudah pindah dan tak akan kembali. Astagfirullah, Mas Darno. Jadi Mas Darno yang selama ini melakukan teror sama saya, Mas. Tapi apa alasannya, Mas? Kenapa Mas Darno begitu kejam melakukan teror-teror ini sama saya? Apa emang yang salah saya? Kamu Darno, kenapa kamu balik lagi ke kampung ini dengan cara kayak begini? Dan kenapa kamu dendam sama Bu Ratna? Apa salah dia? Darno terdiam sesaat. Dia memejamkan mata menghela nafas yang panjang. Lalu akhirnya membuka mulut dengan suara lirih tapi penuh tekanan. Kalian semua gak tahu apa yang terjadi dulu. Kalian cuma lihat dari luarnya saja. Kalian tidak tahu betapa sakitnya aku waktu itu. Apa maksudmu, Mas Darno? Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah berniat menyakiti siapapun, termasuk kamu. Kalau aku pernah bikin salah, bilang. Jangan kayak gini caranya. 10 tahun yang lalu aku kehilangan semuanya karena kamu, Bu Ratna. Kamu mungkin gak sadar, tapi karena kamu aku jatuh miskin. Aku diusir dari rumah. Aku kemudian dipermalukan di depan umum. Apa maksud kamu? Kok malah Bu Ratna yang disalahkan? Darno, kalau kamu itu punya masalah, jelaskan yang baik-baik. Jangan asal menuduh. Kami semua ini siap-siap mendengarkan. Kamu ingat Bu Ratna? Dulu aku tuh punya warung kecil di ujung gang ini. Warung yang tiap hari aku kelola buat menafkahi keluargaku. Iya, aku ingat. Tapi itu udah lama banget, Mas. Dan kamu ingat siapa yang menyebarkan fitnah kalau aku tuh jual makanan basi? Fitnah? Maksud kamu ada yang menyebarkan gosip buruk tentang warungmu? Iya, dan itulah dia Bu Ratna. Tunggu, Mas Darno. Aku nggak pernah.
Aku nggak pernah nyebarin gosip kayak gitu. Aku bahkan nggak tahu kalau warungmu tutup gara-gara gosip itu. Bohong, aku masih ingat jelas. Waktu itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu mengobrol dengan ibu-ibu di kampung ini, bilang kalau makanan di warungku itu sudah basi dan bisa bikin sakit perut. Sebentar, aku ingat kejadian itu. Dulu memang sempat ada gosip kalau warung Mas Darno itu jual makanan basi. Tapi aku tidak pernah tahu kalau itu adalah dari Bu Ratna. Kalau gosip itu memang dari Bu Ratna, kenapa dia tidak ingat? Aku nggak pernah berniat jahat, Mas Darno. Mungkin aku pernah ngobrol sama orang-orang waktu itu, tapi aku nggak pernah bilang kalau makananmu itu basi. Aku cuma bilang kalau aku pernah sakit perut setelah makan di sana, tapi aku nggak nuduh. Dan gara-gara omongan kecilmu itu Bu Ratna, warungku bangkrut, pelangganku kabur, aku kehilangan segalanya. Aku diusir dari rumah kontrakan karena tidak bisa membayar kontrakan. Istriku ninggalin aku, anakku diambil mertuaku, dan aku jadi gelandangan. Darno, kami mengerti perasaanmu, tapi balas dendam seperti ini tidak akan bikin keadaan lebih membaik. Aku gak punya cara lain, Pak. Aku pikir kalau aku bikin hidup Bu Ratna itu tidak nyaman, aku bisa balas rasa sakitku ini. Jadi gara-gara dendam lamamu itu, kamu nekat bikin kampung kami kotor. Kamu pikir balas dendam bisa bikin hidupmu lebih baik? Betul Pak Joko. Kita semua kasihan sama Mas Darno, tapi cara dia itu salah besar. Kita sudah capek tiap hari bersihin kotoran di depan rumah Bu Ratna. Kalau gak kita tangkap dan kasih pelajaran, nanti dia bisa makin keterlaluan. Cukup, kita tidak bisa ribut terus. Sekarang kita cari jalan keluar yang adil. Mas Darno, saya paham perasaannya Mas Darno, tapi yang kamu lakukan itu tetap salah. Mas Darno sudah bikin resah di seluruh warga kampung. Aku tahu, aku salah, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Cuma ini satu-satunya jalan yang terpikir di benakku. Kita kasih dua pilihan saja. Pertama, Mas Darno harus membersihkan semua kotoran yang sudah dibuang di rumah Bu Ratna dan tempat-tempat lainnya. Kemudian meminta maaf secara terbuka ke seluruh warga. Terus, habis itu gimana kalau dia melakukannya lagi? Makanya ada pilihan kedua. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, kita laporkan ke pihak yang berwajib biar polisi yang mengurusnya. Tolong jangan laporkan aku, Pak RT. Aku gak mau masuk penjara. Aku janji tidak akan mengulangi lagi. Kalau gak mau di penjara, buktikan mulai sekarang. Kamu harus jadi warga yang baik. Mas Darno, aku benar-benar minta maaf kalau dulu aku pernah ngomong sesuatu yang bikin hidupmu hancur. Aku nggak pernah sadar kalau itu bisa berdampak besar buatmu. Aku juga minta maaf. Aku salah, sudah balas dendam dengan cara yang seperti ini. Aku siap bersihin semuanya dan aku bakal kerja keras buat hidup yang lebih baik lagi. Kalau Mas Darno benar-benar menepati janjinya, kita berikan dia kesempatan. Tapi kalau sampai kejadian seperti ini terulang lagi, kita tidak akan segan-segan melaporkan dia ke polisi. Setuju? Setuju. Pagi harinya kampung mulai kembali tenang. Darno benar-benar menepati janjinya. Ia membersihkan semua kotoran yang telah ia buang. Suasana akhirnya mencair. Warga mulai bisa menerima Darno meskipun butuh waktu untuk benar-benar percaya lagi kepadanya.